Setelah proses ritual sebentar, teman saya menarik salah satu sosok yang memang mempunyai energi besar, yang dimana bisa melindungi kita dari gangguan-gangguan gaib. Kemudian juga dimasukkan ke salah satu mediator teman saya yang satu lagi, dan ketika dimasukkan itu tidak berontak, dan malah sosok tersebut seperti sedikit menari. Kemudian juga dia akhirnya menangis. Dibunuh musuh itu tidak hormat, bahkan lebih hormat itu bunuh diri yang disebut harakiri. Jadi Komandan Jepang itu mengeluarkan sebilah samurai dan dia akan bunuh diri itu mencari Nyai. Jadi karena mungkin sangat cinta terhadap Nyai Ajeng, dia memutuskan bahwa dia bunuh diri bersama Nyai Ajeng, dan Nyai Ajeng juga kaget. Dia menuturkan juga tidak nyangka bahwa Komandan Jepang itu ingin membunuh dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Teddy Juna Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tiada batas. Di episode ke-26 kali ini, saya menjawab beberapa permintaan teman-teman sahabat misteri, yang dimana untuk konten kali ini saya kembali bercerita mengenai kisah misteri yang saya alami bersama teman-teman saya, yang dimana kegiatan pada saat itu mencari sebuah pusaka. Bagaimana kelengkapan cerita yang akan terjadi? Saksikan terus tayangan berikut ini. Cerita ini bermula di akhir 2016 ketika saya bersama dua orang teman saya yang boleh dikatakan adalah salah satu praktisi spiritual, yang dimana pada saat itu kami melakukan rencana untuk pengambilan salah satu pusaka yang berada di salah satu gua di utara kota Bandung. Menurut penuturan teman saya, bahwa sejak dia melakukan tirakat, ada satu petunjuk yang memang dia dapatkan untuk mendapatkan pusaka tersebut. Lokasinya ada di salah satu gua di utara kota Bandung. Sore itu kami melakukan rencana pengambilan di jam 12 malam, yang memang sebelumnya saya sering sampaikan ke teman saya bahwa di siang hari gua tersebut difungsikan sebagai tempat wisata, yang dimana banyak orang yang melakukan aktivitas selain dari wisata, bisa jadi olahraga di tempat tersebut. Bahkan tempat kami juga berbicara bahwa dia ingin ditemukan dengan juru kunci gua tersebut, dan memang saya mengenal juru kuncinya, yang memang ceritanya itu saya pernah sampaikan di lokasi yang sama, itu di konten teman saya di channel lain yang ada di bawah ini linknya, yang diceritakan oleh salah satu YouTuber Oncor Story, yang saya menyumbang kisah pada waktu itu ke teman saya untuk diangkat menjadi sebuah konten. Nah, setelah kami berbincang, kami melakukan perjalanan menuju ke tempat lokasi. Tapi karena memang kita melakukan persiapan, jadi sebelum melakukan ke lokasi, kita singgah dulu di salah satu tempat makan dia berada di utara kota Bandung. Jadi jaraknya memang tidak terlalu jauh dari rumah makan ke tempat lokasi. Kemudian juga
kita berbicara mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Tentunya memang jangan sampai ada kejadian atau akibat dari kegiatan yang kami lakukan. Setelah kami melakukan koordinasi di salah satu tempat makan, teman saya berinisiatif untuk kita menuju ke sana karena memang dari koordinasi kemudian juga kita saling bercerita, tidak tanpa terasa jam menunjukkan sudah pukul 10 malam. Nah, kami bergegas untuk menuju ke lokasi dan tentunya tidak langsung ke lokasi, tapi saya menuju ke salah satu tempat juru kunci yang dimana kita melakukan izin. Dan memang ya sudah lama saya tidak bertemu dengan juru kunci tersebut, dan di saat kita bertemu juga selain dari silaturahmi juga saya mengutarakan niat kita melakukan atau mengunjungi Gua Jepang tersebut karena memang ada petunjuk yang didapat. Karena memang sang juru kunci sibuk pada saat itu karena banyak tamu yang datang, kemudian juga dia menunjuk salah satu putranya untuk menemani kami mengunjungi Gua Jepang. Nah, kami melakukan atau langsung ke tempat tersebut, mungkin jaraknya kalau di waktu itu sekitar 15 menit sampai 20 menit dengan melewati beberapa hutan lindung, kemudian juga mungkin jalannya gelap karena memang tidak ada penerangan saat itu, hanya berbekal dari senter putra dari juru kunci. Dan putra juru kunci pada saat kami perjalanan menuju dari tempat juru kunci ke Gua Jepang tersebut, beliau bercerita bahwa banyak orang melakukan pencarian benda-benda gaib di daerah sini. Kemudian juga jika tidak meminta izin, banyak hal-hal aneh yang terjadi. Misalnya dia tidak ditemukan jalan keluar, ataupun juga selama menuju ke tempat atau Gua Jepang atau Gua Belanda tersebut tidak ditemukan guanya itu karena memang dia tidak izin dulu terhadap juru kunci. Jadi sehingga tidak dilakukan atau tidak ditemani oleh salah satu memang yang memiliki atau yang punya kawasan tersebut. Nah, tanpa lama kita tiba di mulut goa, dan seperti biasa sebelum melakukan atau pencarian benda pusaka, terlebih dahulu kita bertawasul, kemudian juga kita mengirim doa, serta teman saya itu melakukan sedikit ritual yang dimana bertujuan untuk memanggil salah satu sosok yang akan dimasukkan ke teman saya lagi sebagai mediator, yang dimana untuk menggali informasi, menunjukkan bahwa kita minta izin untuk penarikan benda tersebut. Udara sangat dingin pada malam itu karena memang tidak ada orang, hanya kami berempat. Jadi saya, teman saya berdua, kemudian salah satu putra juru kunci. Dan memang putra juru kunci juga bercerita bahwa jarang ada tamu atau wisatawan yang masuk ke Gua Jepang sampai dalam, karena memang kan guanya buntu. Jadi sedikit saya bercerita bahwa kenapa Gua Jepang itu buntu, karena memang pada masa pendudukan Jepang itu Jepang keburu menyerah dan proyek penggaliannya itu tidak selesai, sehingga guanya itu buntu. Kemudian juga pada zaman itu kan orang-orang rakyat Indonesia itu disuruh kerja paksa atau yang dinamakan dengan romusa. Nah, kemudian setelah proses ritual sebentar, teman saya menarik salah satu sosok yang memang mempunyai energi besar, yang dimana bisa melindungi kita dari gangguan-gangguan gaib. Kemudian juga dimasukkan ke salah satu mediator teman saya yang satu lagi, dan ketika dimasukkan itu tidak berontak, dan malah sosok tersebut seperti sedikit menari, kemudian juga dia akhirnya menangis. Dan saya rasa pada saat itu kenapa kok dia menangis, mungkin saya rasa sosok yang dimasukkan itu mungkin makhluk-makhluk biasa atau yang jahil gitu. Ternyata dia berbicara bahwa dia menyatakan bahwa bernama Nyi
titik-titik ya. Jadi sebelum saya sebutkan dulu, jadi dia bernama itu, kemudian juga dia bercerita bahwa dia adalah dulunya sebelum meninggal di gua tersebut, dia merupakan salah satu penari jaipong yang ada di desa sekitar gua Jepang. Kemudian dia mencari nafkah pada saat itu menari dari desa satu ke desa lain. Kemudian di salah satu acara beliau bertemu dengan salah satu komandan Jepang pada masa itu. Kemudian komandan Jepang itu menaruh hati ke nyai tersebut, menaruh hati, kemudian juga diajaklah nyai itu ke gua Jepang, atau pada masa zaman dulu itu gua Jepang tersebut difungsikan sebagai benteng pertahanan dan benteng persembunyian. Nah, karena pada masa itu Jepang memiliki proyek untuk bikin satu gua yang memang ada ujungnya seperti gua Belanda. Karena memang nyai tersebut ingin merubah nasibnya, kemudian juga dia terpaksa melakukan itu karena memang takut ada ancaman dari Jepang. Kemudian dia sangat terpaksa mengikuti arahan dari komandan tersebut. Dia diiming-imingi diberi sesuatu yang memang bisa mensejahterakan keluarganya. Pada saat nyai tersebut tiba, ternyata yang dibayangkan itu tidak seperti yang beliau bayangkan. Banyak wanita-wanita pribumi dijadikan sebagai geisha, atau geisha tersebut boleh dikatakan seperti wanita pemuas laki-laki yang pada masa itu tentara-tentara Jepang secara kelelakiannya dia kan tidak jauh dari negara Jepang datang ke Indonesia, menduduki atau menjajah negara Indonesia. Dia lama tidak menyalurkan hasrat biologis, makanya banyak cerita bahwa pribumi wanita-wanita Indonesia itu banyak digunakan sebagai pemuas hasrat biologis dari tentara Jepang. Nah, setelah tersebut nyai itu kaget dengan kejadian tersebut karena banyak dari warga pribumi di dalam gua tersebut itu sedang kerja paksa atau yang dinamakan dengan romusa. Jadi mereka kerja paksa siang dan malam karena memang nyai itu ini adalah tanah saya, ini adalah negeri saya, kok masyarakat diperlakukan seperti itu. Kemudian juga memang nyai diangkat sebagai salah satu selir oleh komandan Jepang tersebut, sehingga dia memiliki kuasa atau bisa memerintah tentara Jepang karena memang dia dianggap sebagai salah satu wanita istri dari komandan Jepang tersebut. Saya akan sampaikan namanya Nyi Ajeng Kinasih. Jadi dia menyatakan bahwa bernama Nyi Ajeng Kinasih. Jadi Nyai Ajeng Kinasih ini seperti yang saya ceritakan tadi, dia berprofesi sebagai penari jaipong, kemudian juga diiming-imingi untuk merubah kehidupannya lebih baik. Dia mengikuti ajakan dari komandan Jepang untuk menetap dan melayani komandan Jepang selama di gua Jepang atau selama berkependudukan di Indonesia. Nah, kemudian teman saya itu nanya lagi mengenai pusaka, tapi dia tidak menjawab masalah pusakanya di mana, dan dia melanjutkan cerita yang tadi dia sampaikan. Jadi pada saat dia melihat warga-warga pribumi yang sedang dipaksa kerja paksa untuk menggali gua tersebut, dia sedikit menangis karena memang kerja tersebut tidak dibayar. Bahkan jika ada yang melawan, bahkan banyak yang mati kelaparan, itu banyak yang dibunuh dan langsung dikuburkan atau digeletakkan saja di gua tersebut. Karena memang gua tersebut kan ada ruangan-ruangan yang memang ada ruang perwira, kemudian juga ada ruang senjata, bahkan ada banyak ruang tahanan, yang dimana tahanan-tahanan tersebut banyak berasal dari warga pribumi
yang memang mereka itu melawan Jepang, kemudian juga melawan apa namanya ya, tidak mau diperintah intinya itu. Dan dengan Nyai itu menangis, kemudian juga bercerita banyak, kemudian bahwa kisah meninggalnya dia itu, jadi ketika Jepang dinyatakan menyerah, jadi Jepang menyerah ke sekutu karena memang kota Hiroshima dan Nagasaki pada saat itu dibom dibom sekutu kan. Jadi karena memang rasa kepedulian yang tinggi, banyak tentara-tentara Jepang itu ada di negara-negara lain, dan mereka seperti mendapat panggilan untuk pulang ke negaranya. Jadi pada saat itu kejadiannya, menurut penuturan Nyi Ajeng, jadi ketika Jepang mendapat kabar bahwa Jepang menyerah ke sekutu, semua tentara-tentara Jepang itu keluar dari gua. Mereka melakukan upacara, termasuk apa namanya ya, warga kita yang memang difungsikan sebagai tentara juga ada. Kalau istilah orang Betawi centeng lah ya, centeng-centengnya Jepang itu keluar mereka. Kemudian juga mereka berupacara untuk melakukan upacara bahwa mereka akan pulang ke negaranya. Dan merasa karena komandan Jepang itu merasa gagal bahwa kita kalah. Kemudian juga ada apa namanya ya, kebiasaan di Jepang itu kalau misalnya apa namanya ya, bunuh diri yang disebut harakiri kan, karena mereka menganggap bahwa dibunuh musuh itu tidak hormat, bahkan lebih hormat itu bunuh diri yang disebut harakiri. Jadi komandan Jepang itu mengeluarkan sebilah samurai dan dia akan bunuh diri itu mencari Nyai. Jadi karena mungkin sangat cinta terhadap Nyi Ajeng, dia memutuskan bahwa dia bunuh diri bersama Nyi Ajeng, dan Nyi Ajeng juga kaget. Dia menuturkan juga tidak nyangka bahwa komandan Jepang itu ingin membunuh dirinya. Ternyata mereka membunuh diri sama-sama, dan Nyi Ajeng merasa bahwa ya dia sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi minimal ketika kami melakukan komunikasi itu, jadi Nyi Ajeng sering menangis karena memang dia merasa bahwa kemerdekaan Indonesia itu lebih penting dari nyawa dia. Jadi ibaratnya ya salah satu pengorbanan dari rakyat Indonesia pada zaman dulu yang mungkin patut kita renungkan, kemudian juga patut kita pertahankan. Jadi sebagai generasi penerus, kita wajib mempertahankan kemerdekaan, kemudian juga mengingat para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Nah, setelah mendengar pengakuan dari cerita dari Nyi Ajeng Kinasih yang disampaikan, niat kami untuk mengambil pustaka itu kita tidak jadi, karena memang ya saya ngerasa berdosa saja. Kami merasa berdosa gitu kalau misalnya kita memaksa untuk mengambil pustaka yang dulunya pustaka tersebut memang banyak cerita, dan bahkan pustaka tersebut membunuh salah satu warga Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi sepatutnya kita mendoakan untuk rakyat-rakyat yang menjadi korban untuk merebut kemerdekaan. Semoga korban-korban atau misalnya rakyat-rakyat atau mungkin salah satu adalah nenek moyang kita, semoga diberikan kubur, dilapangkan kuburnya, dimaafkan dosanya, juga diterangkan jalan kuburnya. Setelah kami melakukan mediasi, kemudian juga teman saya itu memang dia sedikit berbisik ke saya, udah tidak jadilah gitu kan, malu lah kita mengambil pustaka tersebut. Dan kita nyatakan, kita pamitan ke Nyai bahwa terima kasih sudah menyampaikan cerita yang memang kita belum tahu, yang mungkin belum ada di buku sejarah, dan itu juga menjadi salah satu tambahan referensi buat kami. Kemudian juga saya pada saat itu juga sudah memutuskan bahwa kita pulang saja, terima kasih, kita pamitan pada saat itu. Dan Nyai juga menyampaikan jika ingin berkunjung lagi silakan, dan dia akan ada di situ untuk istilahnya kalau misalnya kita menghubunginya itu ingin bereksplor gua Jepang tersebut, dia bisa melindungi, karena dikhawatirkan ketika misalnya teman-teman atau sahabat memaksa masuk ke dalam gua Jepang,
yang dikhawatirkannya kan terdapat gangguan-gangguan gaib. Ya, jadi kalau nyai itu sebatas seperti guide lah atau tour guide lah, itu kan dia menerangkan area-area yang boleh dikunjungi atau area-area yang tidak boleh dikunjungi. Jadi seperti ada tour guide tapi secara gaib. Gitu. Setelah kejadian tersebut kita berbicara atau berdiskusi dengan putra dari juru kunci, ya sudah kita pulang sajalah gitu kan. Tapi kita mengambil satu pelajaran yang berharga pada saat itu, bahwa kemerdekaan itu tidak mudah didapatkan karena memang perlu perjuangan bahkan pengorbanan. Jadi seperti itu. Setelah kami pulang menuju rumah juru kunci lah ya, di saat itu kita berbicara sejenak, kemudian ngobrol sejenak, kemudian juga kita pulang ke rumah, tapi tidak langsung ke rumah karena memang kita mempunyai kebiasaan pada saat itu kita mengunjungi tempat-tempat sakral atau keramat itu, kita membersihkan diri dulu sebelum ke rumah, kemudian setelah bersih kita pulang ke rumah. Nah, jadi supaya tidak ada yang memang mengikuti. Nah, jadi setelah itu kita berdiskusi juga setelah di rumah ya, kita komunikasi juga. Jadi ada hal yang memang diambil dari kegiatan yang kita lakukan tadi pada saat malam tadi. Gitu. Jadi begitu teman-teman sahabat misteri, cerita yang saya sampaikan bahwa setiap tempat, setiap daerah memiliki cerita masing-masing, dan bagaimana kita menyikapi cerita tersebut dan menjadi salah satu motivasi dan serta manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sahabat misteri. Jika memiliki kisah serta pengalaman mistis, silakan sampaikan di email di bawah ini dengan subjek Teddy punya cerita. Kemudian saya minta mohon maaf sebesar-besarnya bila ada informasi serta cerita saya yang kurang lengkap. Silakan tambahkan di komentar, serta tambahkan juga komen juga saran-saran untuk kami ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf dari saya untuk beberapa pihak yang mungkin tersinggung atau tidak sekata dengan yang saya sampaikan. Saya selebihnya mohon maaf karena mungkin itu pengalaman yang saya alami dan saya sampaikan di konten episode 26 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.